Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 D3 Keperawatan Universitas Pahlawan, Tuanku Tambose. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang bahaya minuman keras dan pencegahannya di kalangan remaja. Topik ini kami pilih karena minuman keras sudah menjadi salah satu permasalahan yang sering kita temui di kalangan remaja masa kini. Remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa justru sering terjebak dalam perilaku berisiko akibat kurangnya pemahaman tentang bahaya alkohol. Melalui presentasi ini kami ingin memberikan edukasi sekaligus membuka kesadaran bersama bahwa pencegahan perilaku konsumsi alkohol bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita masuk ke latar belakang. Masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan jati diri. Pada masa ini, seseorang sedang mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang pesat. Remaja cenderung ingin mencoba hal-hal baru, termasuk hal-hal yang sebenarnya berisiko, seperti mengonsumsi minuman keras. Seringkali pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu, dan media sosial menjadi pemicu utama. Banyak remaja berpikir bahwa minum alkohol itu keren, padahal dampaknya bisa sangat berbahaya. Alkohol dapat merusak organ tubuh seperti hati dan otak, menurunkan prestasi belajar, bahkan menyebabkan kecanduan. Selain itu, perilaku ini juga berdampak pada hubungan sosial, bisa menimbulkan konflik dengan orang tua, perkelahian, hingga pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, penting sekali dilakukan upaya pencegahan dan edukasi sejak dini agar remaja bisa memahami dampak buruk alkohol dan mampu menolak ajakan yang negatif. Kemudian kita masuk ke analisis kebutuhan. Dalam melakukan promosi kesehatan, tentu kita harus memahami kebutuhan sasaran terlebih dahulu. Dari hasil observasi dan pengamatan terlihat bahwa banyak remaja belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya minuman keras. Mereka tahu bahwa alkohol itu berbahaya, tapi belum benar-benar memahami efek medis dan sosialnya. Selain itu, pendekatan edukasi yang digunakan selama ini seringkali terlalu formal atau membosankan bagi remaja, padahal mereka lebih tertarik dengan hal-hal visual dan interaktif. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa dibutuhkan media edukasi yang menarik, sederhana, dan relevan dengan kehidupan remaja. Misalnya melalui poster dan video singkat yang bisa mereka lihat di sekolah maupun di media sosial. Dengan cara seperti ini, pesan pencegahan bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh kalangan muda. Kemudian kita masuk ke perencanaan. Langkah berikutnya yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini kami menetapkan tujuan utama dari kegiatan promosi kesehatan ini, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang bahaya minuman keras serta menumbuhkan sikap menolak ajakan untuk mengonsumsi alkohol. Sasaran kami adalah remaja berusia 13 sampai 19 tahun yang berada di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Media yang kami pilih berupa poster edukatif dan video pendek berisi pesan bahaya alkohol. Kami percaya bahwa dengan media visual yang mudah dipahami, pesan pencegahan akan lebih efektif dan berkesan. Selain itu, bahasa yang digunakan juga kami sesuaikan agar tidak terlalu formal, sehingga lebih dekat dengan gaya komunikasi remaja. Baik, kita masuk ke poin yang kelima, yaitu desain dan pengembangan. Dalam proses desain dan pengembangan media ini, kami membuat konsep dengan warna cerah, gaya visual menarik, dan bahasa yang komunikatif. Kami ingin media ini bukan hanya informatif, tapi juga mampu menarik perhatian remaja. Di dalam poster kami menampilkan ilustrasi tentang dampak buruk alkohol terhadap tubuh, seperti gangguan otak, menurunnya prestasi belajar, hingga rusaknya hubungan sosial.
Kami juga menambahkan slogan yang mudah diingat seperti hidup sehat tanpa alkohol. Semua konten dikembangkan berdasarkan sumber ilmiah dan juga referensi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar informasinya tetap valid dan akurat. Kita masuk ke poin yang keenam, yaitu pengujian. Setelah media jadi, kami tidak langsung menyebarkan tetapi terlebih dahulu melakukan uji coba atau pretest kepada 10 remaja di lingkungan sekolah yang bertujuan untuk pengujian melihat beberapa paham mereka terhadap pesan yang kami sampaikan serta apakah media yang kami buat benar-benar menarik minat mereka. Dan hasil uji coba, sebagian besar responden menyatakan bahwa media kami mudah dipahami dan cukup memotivasi mereka untuk tidak mencoba alkohol. Kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu implementasi, yang mana implementasi kami ini mulai melaksanakan kegiatan penyuluhan secara langsung di sekolah serta melalui media sosial. Kegiatan dilakukan secara interaktif, tidak hanya berupa ceramah tetapi juga diskusi dan tanya jawab agar remaja bisa berbagi pengalaman dan pendapatan mereka. Kami juga melibatkan guru BK dan petunjuk puskesmas sebagai pendamping kegiatan agar edukasi diberikan lebih komprehensif dan dapat ditindaklanjuti. Dan poin yang ke-8 yaitu evaluasi. Setelah kegiatan berjalan, kami melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan media dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Evaluasi ini kami lakukan dengan membandingkan tingkat pengetahuan dan sikap remaja sebagai remaja yang berkualitas dan hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai bahayanya minuman keras serta munculnya sikap positif untuk menolak ajakan teman sebaya. Hal ini membuktikan bahwa promosi kesehatan dengan pendekatan visual dan interaktif benar-benar efektif untuk kalangan remaja. Dan poin ke-9 yaitu revisi dan penyempurnaan. Walaupun hasil positif kami tetap melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap media yang digunakan. Beberapa saran yang kami terima antara lain yaitu menambahkan testimoni nyata dan mantan pecandu alkohol agar pesan terasa lebih realistis dan penyentuh. Selain itu, kami juga ingin memperkaya tampilan media dengan animasi dan ilustrasi bergerak supaya lebih menarik perhatian. Langkah perbaikan ini diharapkan membuat pesan promosi kesehatan semakin kuat dan lebih berkesan lagi remaja yang menonton. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari seluruh proses yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa minuman keras merupakan salah satu ancaman serius bagi kesehatan dan masa depan remaja. Pengaruh lingkungan, rasa ingin tahu, dan kurangnya edukasi menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk mencoba alkohol. Melalui kegiatan promosi kesehatan yang kami lakukan, kami berharap remaja dapat memahami risiko yang ditimbulkan dan mampu menolak ajakan negatif. Pencegahan memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja secara sehat dan positif. Dengan begitu, kita semua bisa berkontribusi menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan bebas dari pengaruh alkohol. Sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar dan teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat terutama dalam meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjauhi minuman keras dan membantu remaja lain agar tidak terjerumus dalam perilaku berisiko ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami terbuka untuk sesi tanya jawab. Baik, apakah dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya? Saya Bang, Apa Ren? bagaimana cara kita mencegah dari pergaulan remaja supaya tidak meminum minuman keras? Oke, pertanyaan dari Randy kita simpan dulu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah masih ada? Oke. Apa Lul?
Mengapa banyak remaja Hmm? tertarik untuk mencoba minuman keras? Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya untuk tambahannya? Tidak. Oh, jika tidak, kita masuk ke sesi jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Randy, yaitu bagaimana cara kita memberhentikan kalangan remaja agar tidak meminum minuman keras. Jawabannya yaitu yang pertama, memberikan edukasi tentang bahaya meminum minuman keras. Kemudian yang kedua, peran keluarga sangat penting. Yang ketiga, mengawasi pergaulan remaja. Yang keempat, menyediakan kegiatan positif. Yang kelima, menanamkan tujuan dan nilai hidup. Kemudian yang keenam, penegakan aturan dan pengawasan sosial. Mungkin apakah Randy mengerti? Mengerti. Baik. Baik, kita akan lanjut jawaban dari Ulul. Mengapa banyak remaja tertarik untuk mencoba minuman keras? Yang pertama, karena tekanan sosial. Yang kedua, rasa ingin tahu dan mencari identitas, stres dan emosi, dan kurangnya pengetahuan, dan serta dampak berteman dengan orang yang pecandu minuman keras. Apakah bisa dimengerti, Lot? Bisa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.